Kalau afirmasimu yang kamu pakai pada saat ini, misal kamu lagi manifest love, manifest SP, manifest seseorang ke dalam hidup kamu, terus habis itu kamu berasa, kok ini afirmasinya berasa maksa ya, gitu. Ketika diucapkan itu berasa cringe gitu, atau berasa kayak ini apa-apaan sih ini kata-katanya kayak gitu ya. Terus habis itu kamu bertanya-tanya, ini aku salah pakai teknik kali ya, apa gimana gitu ya. Nah sebelum kamu ganti teknik, menuju teknik yang lain, ada baiknya kamu ngelihat bagaimana afirmasi yang kamu gunakan saat ini untuk memanifestasikan seseorang tersebut ke dalam hidupmu. Gitu. Nah, sebelumnya aku mau kasih reminder sedikit, sebenarnya afirmasi itu gunanya buat apa? Atau sebenarnya afirmasi itu kerjanya kayak gimana? Afirmasi itu secara garis besar fungsinya itu adalah untuk memperkenalkan pernyataan baru tentang realitas atau tentang kehidupan, keadaan hidup yang mau kita alami, yang mau kita manifestasikan. Misalnya contohnya konteksnya di dalam hal ini adalah manifestasi love, manifestasi SP, manifestasi seseorang ke dalam hidup kamu gitu ya. Nah terus yang kedua, afirmasi itu dilakukan selama jangka waktu tertentu sampai rasanya itu menjadi normal. Nah lalu yang ketiga, tujuan akhirnya itu adalah gantikannya kesimpulan yang lama yang dimiliki oleh identitas kita, oleh nervous system kita, sistem saraf kita terhadap keadaan tersebut. Jadi misalnya kalau dulu kamu cenderung punya anggapan bahwa cinta itu bullshit, gue selalu ditinggalin dalam hidup gue. Misal dulu kamu punya belief atau punya anggapan seperti itu di dalam hidup kamu, dengan ngelakuin afirmasi di jangka waktu tertentu, akan dinormalisasi pernyataan yang berbeda. Misalnya pernyataannya adalah, cinta bisa tinggal, cinta boleh stay di dalam hidupku, atau aku menjadi bagian penting dari kehidupan orang-orang yang kusayang, misalnya seperti itu gitu ya, pernyataan penggantinya. Nah, ketika afirmasimu itu yang kamu ucapkan itu berasa maksa, berasa kayak cringe banget, berasa kayak ini apa-apaan sih kayak gitu, apa-apaan sih gue harus ngucap kata kayak begini gitu ya. Ya itu ada beberapa alasan sih kenapa kamu berasa cringe banget, kenapa kamu berasa itu hal yang maksa, berasa nggak enak, berasa palsu, berasa gue nggak mau nih afirmasi kayak gini gitu ya. Ada beberapa hal, dua yang paling umum terjadi kenapa afirmasi yang dipakai itu berasa maksa adalah yang pertama, kamu menggunakan afirmasi kamu itu untuk menekan berbagai rasa. Jadi misalnya kamu lagi manifest SP nih, lagi manifest love, ngerasa nggak enak, terus kamu mempergunakan kata-kata afirmasimu itu untuk menekan perasaan nggak enak tersebut. Salah gitu, salah tool, salah alat. Kalau misalnya kamu lagi nggak enak perasaanmu dalam proses manifestasi SP di keseharian kamu gitu ya, berasa galau lah, berasa cemas, berasa apa gitu ya, kepikiran banget sama SP segala macam, kemungkinan besar kamu top up pakai afirmasi favoritmu tentang manifest love gitu, itu nggak works. Atau kalau works pun, begitu di top up masuk kayak blep lagi, dimasukin keluar lagi, dimasukin keluar lagi kayak begitu. Karena kamu nggak menyelesaikan dulu rasa yang lagi naik itu gitu. Jadi kalau misalnya lagi merasakan sesuatu yang nggak enak, yang perlu kamu lakukan itu bukan memaksakan masukin berbagai afirmasi ke dalam diri kamu. Tenangin dulu dirinya. Kamu lakukan berbagai hal yang fungsinya itu untuk ngerilis emosi pakai alat favorit kamu, apapun itu. Alat favorit aku itu namanya Letting Be. Videonya nanti aku taruh di sini-sini gitu ya. Atau apapun itu yang jadi alat favorit kamu untuk membersamai berbagai emosinya. Kalau sudah, baru kamu masukin afirmasinya. Itu jauh lebih efektif ketimbang kamu forcing, kamu maksa begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ngebuat kamu mungkin berasa kayak ini tuh maksa banget deh gue afirmasinya, adalah karena kamu nggak menggunakan kata-kata yang natural untuk kamu. Kamu maksain kata-kata indah, padahal gaya bahasa kamu bukan seperti itu. Padahal itu bukan sesuatu yang normal untuk kamu katakan sehari-hari. Diri kamu cenderung akan percaya apapun itu yang natural keluar dari dalam diri kamu. Jadi kalau misalnya, paling gampang, kamu nggak menggunakan bahasa baku ketika berpikir sendirian gitu ya. Self-talk kamu itu memang isinya itu bukan bahasa baku gitu. Bahasa baku cuma kamu pakai di kantor doang, misal seperti itu. Tapi afirmasi kamu, saya bahagia dan bersyukur, YD banget, ejaan yang disempurnakan banget gitu. Itu akan lebih effort buat benar-benar nerimanya. Ketimbang kalau misalnya kamu menggunakan memang apapun itu yang kayak gitu. Emang kalau gue ngomong itu kayak begitu.
begitu. Jadi kamu coba perhatikan, self talk kamu itu kata-katanya kayak gimana. Kalau misalnya kamu lagi membayangkan si dia, ini kan ceritanya mau manifest seseorang kan, itu seperti apa kata-kata yang natural yang keluar. Kalau perlu kamu tulis dulu, gitu. Kamu tulis dulu, baru kamu padetin jadi suatu afirmasi, gitu. Itu akan lebih efektif karena itu memang sesuatu yang natural keluar dari dalam diri kamu, memang seperti itu gaya bahasa kamu nggak maksa, gitu. Ada di sana, semakin kamu nggak maksa, semakin diri kamu merasa, oh ini gua, semakin cepet itu berasa normal, berasa natural, dan ketika kamu berasa normal, berasa natural, itu yang akan kamu lihat di kehidupan kamu. Begitu. Jadinya kamu bisa ngecek, yang pertama aku ingetin lagi, apakah kamu ngelakuin afirmasi untuk menekan sesuatu yang lagi naik, gitu, sesuatu perasaan yang lagi naik. Yang kedua, bagaimana kata-kata, tata bahasa yang kamu gunakan untuk afirmasimu. Semakin itu lebih natural sesuai dengan self talk kamu, itu akan semakin gampang kamu menerimanya. Karena tata bahasanya, karena polanya memang itu punya kamu gitu, bukan punya orang lain gitu ya. Kamu bisa cek masing-masing kalau kamu punya pertanyaan lebih lanjut tentang afirmasi atau tentang manifestasi SP, manifest love, silakan dipakai kolom komentar. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.